Oke, shalom semua. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat malam juga untuk pemirsa di YouTube. Pada sesi ini kita belajar tentang gelar Yesus yang agung di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kalau kita pelajari tentang gelar-gelar ini, maka kita akan mengenal siapa Yesus, dan gelar yang ada di dalam Yesaya ini gelar yang sangat luar biasa yang menegaskan bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus itu perkasa dan ajaib. Kalau kita mau belajar Yesaya dengan Yesus itu jaraknya ratusan tahun. Tetapi nubuatan tentang gelar Yesus yang agung di dalam Yesaya ini sungguh nyata ya. Kita akan baca bersama-sama melihat ini. Dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Oke. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib, yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi jarahan. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yang menjadi fokus pembahasan kita malam hari ini ada pada kalimat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi gelar yang disematkan kepada Yesus atau kepada Mesias, yang pertama dikatakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tetapi di sini dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Apakah pada zaman Yesaya Yesus sudah lahir? Belum. Apakah di zaman Yesaya Yesus sudah diberikan Mesias? Belum. Tetapi pertanyaannya, mengapa disebut ini telah? Telah di sini menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada masa lalu, tidak ada masa kini, tidak ada masa yang datang. Bagi Tuhan itu, Dia adalah Alfa dan Omega. Karena Tuhan kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena itu maka dikatakan Mesias itu telah lahir. Bagi kita dia belum lahir, tetapi bagi Allah, karena bagi Allah tidak ada masa lalu, tidak ada masa kini, tidak ada masa depan. Bagi dia, seluruh alam semesta ini satu di dalam kekuasaannya. Nah, itu bedanya. Kalau kita kan ada hari kemarin, hari ini, tapi bagi Allah tidak ada, karena Allah itu tidak dibatasi hari-harinya. Sekarang kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Israel pada masa Yesaya, ini perlu kita ketahui bahwa Yesaya ini keselamatan
dari Yehova. Jadi Yesaya itu artinya keselamatan dari Yehova. Yesaya ini berbicara tentang 4 jenis keselamatan. 4 jenis keselamatan artinya yang pertama, keselamatan Yahudi dari serangan bangsa-bangsa lain. Jadi waktu itu bangsa-bangsa lain menyerang bangsa Yahudi, tetapi diselamatkan. Dan itu dibicarakan oleh Yesaya. Yang kedua, keselamatan Yehuda dari pembuangan ke Babel. Ya, karena Yehuda ini kan terakhir. Pertama kan kerajaan Israel, kemudian baru kerajaan Yehuda. Karena Israel kan terbagi dua setelah zaman Salomo. Israel Utara dan Selatan. Baru keselamatan Yahudi di masa mendatang ketika kerajaan mereka ditegakkan. Yang keempat, keselamatan pribadi orang berdosa yang percaya kepada Sang Penebus, yaitu Mesias. Jadi 4 topik keselamatan ini dibicarakan di dalam kitab Yesaya, yaitu keselamatan bangsa Yahudi dari serangan bangsa lain, keselamatan Yehuda dari pembuangan ke Babel, walaupun pada akhirnya dibuang juga, tapi sebelum itu mereka ditolong, Yehuda, karena duluan Israel. Baru keselamatan di masa mendatang ketika kerajaan mereka ditegakkan. Jadi berbicara keselamatan di sini ada 4 topik yang dibicarakan oleh Yesaya. Baru kita melihat keadaan Israel secara sosial politik. Pada zaman Yesaya, Israel ini dikepung oleh bangsa Aram. Bisa dibaca di dalam pasal 7 ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian ancaman dari dominasi bangsa Asyur. Yesaya 8 ayat 3 sampai 8. Baru tertindas dan ketakutan. Ini keadaan secara sosial politik. Yang berikut kita lihat secara rohani. Jadi pada zaman Yesaya, selain bangsa Israel mengalami persoalan secara politik, tetapi juga mengalami persoalan secara rohani, yaitu terlibat kepada penyembahan berhala. Imam-imam salah menggunakan jabatan imam. Yang ketiga itu moralitas yang hancur. Jadi kalau kita melihat di sini topik keselamatannya ada 4, keselamatan Yehuda, keselamatan Yahudi, keselamatan pribadi dari dosa. Sekarang kita melihat sosial politiknya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel mengalami goncangan politik. Mereka tertindas atau terancam karena bangsa-bangsa lain menyerang dan ingin menghancurkan mereka. Dan ini terjadi atas dosa ya, karena mereka menjauh dari Tuhan. Kemudian kalau secara rohani, penyembahan berhala, baru dikatakan imam-imam salah menggunakan jabatan imam. Kalau sekarang ini para pendeta salah menggunakan kependetaan, menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau hal-hal yang lain. Baru moralitas yang hancur. Itu keadaan Israel pada zaman Yesaya. Sekarang kita masuk kepada materi kita malam hari ini. Di dalam ayat ini dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, sebab seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mungkin di mute dulu. Di sini kita melihat ada 4 gelar yang menandai tugas Sang Mesias yang dijanjikan. Jadi di sini kita melihat ada 4 gelar yang menandai tugas Sang Mesias yang dijanjikan. Jadi ini gelar yang menandai tugas. Ini yang perlu kita pelajari. Maka disebut di sini kan namanya disebutkan orang. Disebutkan itu menunjuk bahwa penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal ini merupakan gelar kepada Yesus. Ya. Tetapi sekarang kita mulai dari penasihat yang ajaib. Siapakah Mesias yang dijanjikan di sini? Gelar yang pertama itu adalah penasihat ajaib. Jadi, penasihat ajaib itu artinya penasihat atau orang yang memberikan nasihat, saran, ajaran, pelajaran, petunjuk, peringatan, dan teguran yang baik. Itu namanya penasihat. Sedangkan ajaib di sini memakai kata Ibrani pele. Ya, kata yang dipakai hanya untuk Tuhan saja. Jadi ajaib di sini memakai kata pele, kata ini hanya dipakai untuk Tuhan saja.
tidak pernah untuk manusia atau pekerjaan manusia. Ini menunjukkan sifatnya melalui semua ajaran, perbuatannya, dan mujizatnya. Jadi ketika dikatakan penasihat ajaib, kata ajaib di sini, ini kata yang dipakai hanya untuk Tuhan saja. Tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaan manusia. Artinya di sini bahwa Yesus atau Mesias yang dijanjikan di sini memiliki, menunjukkan sifat melalui semua ajaran, melalui perbuatan dan mujizat. Itu artinya di sini ya. Jadi gelar Yesus atau Mesias yang dijanjikan dalam kitab Yesaya ini yang pertama adalah penasihat ajaib. Mari kita lihat lebih teliti lagi tentang Yesus sebagai atau Mesias sebagai penasihat ajaib. Mesias ajaib dalam nasihatnya. Di dalam Sang Mesias, manusia menemukan hikmat yang sempurna. Kata-kata yang membawa kepada keselamatan, yaitu menyingkapkan rencana keselamatan. Jadi nasihat Sang Mesias itu ajaib. Ajarannya juga menakjubkan. Jadi gelar Yesus yang pertama penasihat ajaib itu sangat tepat dengan pribadi Yesus. Jadi di dalam Yesaya kan dinubuatkan Sang Mesias sebagai penasihat ajaib dan Yesus menggenapi nubuat ini dan dia adalah penasihat ajaib. Buktinya apa? Kita melihat di sini ajaran Yesus itu menakjubkan dan berkuasa. Dalam Matius 7 ayat 28-29 di sini katakan, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi ketika di dalam Yesaya dinubuatkan akan datang Sang Mesias sebagai penasihat ajaib, itu sudah digenapi oleh Yesus dalam kehadirannya bahwa dia adalah penasihat ajaib. Dan itu dinyatakan di dalam pelayanan, pekerjaan, pengajaran Yesus itu sendiri. Maka bisa kita lihat begini ya, berjuta-juta orang pintar menulis buku motivator atau buku sukses atau buku bahagia atau buku teologi bermacam-macam ya, tetapi kita melihat tidak ada satupun yang mampu menandingi ajaran atau nasihat Yesus. Bahkan ajaran Yesus ini menjadi sumber inspirasi hidup mereka. Jadi ketika Mesias dikatakan sebagai penasihat ajaib dan Yesus hadir menggenapi nubuat Sang Mesias, maka Yesus ini disebut juga sebagai penasihat ajaib karena ajaran Yesus, perbuatan Yesus, teladan Yesus ini adalah sumber dari segala ajaran nasihat atau keteladanan bagi semua orang. Maka saya katakan berjuta-juta para pakar teolog yang pernah ada dalam sejarah dunia ini, mereka menulis buku-buku motivator, buku-buku teologi apapun, tapi tidak ada yang bisa menandingi ajaran yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Karena ajaran Yesus ini kan sempurna. Yesus mengajarkan untuk kita mengenal Bapa di surga. Yesus mengajarkan untuk kita mengenal dirinya, untuk kita mengenal Roh Kudus, untuk kita mengenal malaikat, untuk kita mengenal surga, untuk kita mengenal hidup yang berkenan, hidup mengasihi, hidup berbuat baik. Semua ada di dalam ajaran Yesus tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, tentang kemenangan atas iblis, tentang kemenangan atas maut. Semua kita temukan itu di dalam Yesus. Maka tepatlah bahwa Yesus ini penasihat ajaib. Dan bisa dikatakan tidak ada penasehat yang bisa menandingi ajaran-ajaran yang sudah diteladankan oleh Yesus itu sendiri. Itu jelas. Sampai hari ini tidak ada, dan saya katakan tidak akan ada lagi ajaran atau nasihat, baik itu para nabi, bahkan kitab yang bisa menandingi atau bisa menggantikan keajaiban ajaran yang sudah dinyatakan Yesus tentang nilai-nilai kehidupan. Coba kalau kita membaca Matius pasal 5 sampai pasal 7, menurut di dalam hemat saya mempelajari Alkitab, itu merupakan ajaran Yesus yang sempurna tentang etika dan moral.
Penekanannya ada di dalam kasih. Itu ya. Jadi benar-benar memang Yesus ini ajaib. Keajaiban Kristus ini merupakan keajaiban yang hanya ada pada diri Allah dan tidak pernah dimiliki manusia manapun dalam sepanjang sejarah dunia. Jadi seluruh keajaiban Yesus, baik di dalam ajaran dan perbuatannya, ini merupakan hanya ada pada Allah itu sendiri dan tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun dalam sepanjang sejarah dunia. Tidak ada ajaran yang bisa menandingi ajaran Yesus. Tidak ada nasihat yang bisa menandingi nasihat Yesus. Karena kesempurnaan nasihat telah kita lihat, kita temukan, kita terima, kita peroleh, kita alami di dalam Yesus. Maka dikatakan di dalam Yesus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Baru dikatakan roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2. Jadi di dalam Yesus ini tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi menurut ayat ini, maka ditegaskan ya, kalau kita kekurangan hikmat, datanglah sama Yesus, kita akan diberikan hikmat. Kalau kita kekurangan pengetahuan, kita datang kepada Yesus, dia akan memberikan kita pengetahuan. Artinya apa? Dia akan memberikan kita kemampuan-kemampuan tersendiri, sehingga kita bisa unggul dalam hal hikmat, kita unggul dalam hal pengetahuan dari orang lain. Makanya saya pernah melihat data bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu jauh lebih produktif, lebih berarti, lebih menghasilkan dibanding yang lain. Makanya Nobel penghargaan yang diterima oleh orang-orang dari Kanada ya, itu sekitar 60% itu orang yang percaya kepada Yesus. Jadi terbukti bahwa di dalam Yesus ini tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ini menegaskan bahwa Yesus itu adalah penasihat ajaib. Yesus itulah yang dinubuatkan Yesaya bahwa akan datang seorang Mesias yang disebut sebagai penasihat ajaib. Makanya kalau kita dalam menjalani hidup ini ada berbagai persoalan, ada berbagai masalah yang terjadi, datanglah pada Yesus, dia akan memberikan kita nasihat yang ajaib. Caranya bagaimana? Dia akan menuntun kita memahami rencananya, memahami firman-Nya, memahami diri kita, memahami berbagai hal. Makanya kalau kita hidup bersama Yesus ini, kita akan mendapatkan nasihat-nasihat yang sempurna. Keajaiban ajaran Yesus kita lihat ya. Kita lihat di sini bahwa Yesus itu Mesias penasihat ajaib. Keajaibannya kita lihat ini. Yesus mengajarkan firman Tuhan tentang Allah, saya sudah sebutkan tadi, dan karyanya, janjinya yang telah dituliskan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi kepada semua orang. Ini semuanya. Yang berikut, Yesus mengajar di berbagai tempat. Kalau kita melihat keajaiban Yesus dalam mengajar, dia mengajar di bukit, banyak orang, ribuan datang. Yesus mengajar di tempat-tempat terbukit, di atas bukit, di atas bukit. Dia juga mengajar di bait Allah, dia mengajar di rumah orang Israel, bahkan dia mengajar di rumah-rumah ibadat atau sinagog. Tetapi dimanapun Yesus mengajar, baik itu tempatnya di bukit, di alam terbuka, di rumah, di sinagog, di bait Allah, selalu ajarannya itu membuat orang terkagum-kagum, membuat orang terheran-heran akan hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Maka betullah Mesias itu penasihat ajaib dan itulah Yesus. Kemudian kita melihat di sini bahwa pengajaran Yesus itu unggul dan berbeda atas ahli Taurat atau orang Farisi. Kenapa? Karena Yesus mengajar dengan hikmat dan dengan kuasa. Bahkan Yesus itu mengajar dengan sederhana, artinya memakai bahasa-bahasa yang sederhana sehingga orang mudah memahaminya. Dan juga sangat tepat dan menyentuh inti kehidupan umat manusia. Saya mengatakan bahwa ajaran Yesus itu menyentuh seluruh kehidupan umat manusia, disentuh secara total. Maka saya katakan dia memang seorang penasihat ajaib. Dia memberikan hikmat dan kuasa, dan dia mengajar dengan sederhana dan luar biasa sekali. Oke, kita lihat lagi. Yesus tidak hanya mengajar. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus itu tidak akan mengajarkan ajaran etika dan moral loh. Melainkan Yesus ini meneladankan seluruh ajarannya.
Jadi Yesus ini dia teladankan ajarannya. Ketika dia mengatakan mengasihi, dia tunjukkan. Ketika dia mengatakan berbuat baik, dia tunjukkan. Ketika berbicara menghormati, dia tunjukkan. Jadi Yesus ini seorang penasihat, memberikan nasihat ajaib, memberikan teladan hidup sebagai seorang pemberi nasihat dan nasihat yang ajaib itu. Ya, jadi Yesus tidak hanya mengajarkan, melainkan juga meneladankan seluruh ajarannya, bahkan hidupnya sendiri menjadi contoh dan pengajaran yang hidup. Oke ya, kita lanjut di sini. Baru dikatakan Yesus mengajarkan kebenaran, mengajarkan Injil Kerajaan Allah untuk membawa manusia keluar dari kegelapan, membawa manusia masuk ke dalam terang yang agung, dan membawa manusia kepada keselamatan. Maka kalau kita mau melihat tentang ajaran-ajaran Yesus ini luar biasa. Dia mengajarkan kebenaran ya, meneladankan kebenaran. Dia mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Kita bisa mengenal surga itu dengan pasti, dengan benar, karena Yesus yang memberikan pengajaran itu. Bagaimana kerajaan di surga, jelas Yesus memperkenalkan itu kepada kita. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Gelar agung Yesus atau gelar agung Sang Mesias, nubuat Mesias di dalam Yesaya ini adalah Allah yang perkasa. Sekali lagi saya katakan ini adalah gelar ya. Jangan sampai orang memahami bahwa dikatakan di sini Allah yang perkasa. Berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Bukan ke sana arahnya, bukan ke sana. Tetapi ini berbicara bahwa Yesus itu melalui kehadiran Sang Mesias itu, maka kita melihat keperkasaan Allah. Oke, kita melihat ya. Di dalam Mesias seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmania. Kolose pasal 29, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dialah kepala semua pemerintahan dan kuasa. Kolose 9 ayat 2. Kita lihat lagi, segala sesuatu ada dijadikan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus, di dalam firman. Jadi kenapa Yesaya menubuatkan Mesias itu sebagai disebut orang sebagai Allah yang perkasa? Kenapa? Karena di dalam Sang Mesiaslah Allah menyatakan seluruh otoritasnya, seluruh kepenuhan kealahan itu, dialah kepala semua pemerintahan dan kuasa. Maka kita melihat di sini Yesus itu atau Mesias yang dijanjikan itu Allah yang perkasa. Kenapa? Karena dia menyatakan kekuasaan Allah, kebesaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu yang dinyatakan di sini. Mari kita melihat lagi penjelasan ini. Keperkasaan Tuhan nyata di dalam perbuatan Yesus. Ya, kita lihat ya keperkasaannya. Yesus ajaib dalam segala perbuatannya sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Kita akan melihat di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, 21, 25, kita bandingkan Ibrani pasal 2 ayat 34, dikatakan, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Artinya begini, keperkasaan Tuhan Allah kita yang nyata di dalam perbuatan Yesus, ini terlihat bahwa selama pelayanan Yesus, begitu banyak mujizat keajaiban yang dia kerjakan. Maka di dalam Injil Yohanes dan Ibrani 2:3 dikatakan, kalau seluruh keajaiban perbuatan-perbuatan kebesaran yang dikerjakan oleh Yesus itu dicatat dalam Alkitab atau dibuat menjadi sebuah kitab, maka tidak ada kitab yang bisa menuliskan betapa banyaknya perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Yesus. Maka tepatlah bahwa Yesus disebut orang Allah yang perkasa. Kenapa? Karena di dalam dirinya lah kita melihat keperkasaan Allah itu sendiri. Kita melihat data Alkitab tentang keperkasaan Yesus. Yesus membuat banyak mujizat, sedikitnya 35 mujizat yang dituliskan oleh penulis Injil. Jadi di dalam catatan kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sedikitnya 35 perbuatan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus.
Kalau kita coba bandingkan dengan hari-hari hidup kita, 1 bulan kita 30-31 hari. Tapi Yesus membuat mujizat 35 di catatan Alkitab. Lebih dari itu sebenarnya berdasarkan Injil Yohanes. Artinya bahwa mujizat penyertaan Yesus lebih dari cukup bagi kita yang percaya. Mari kita melihat jenis mujizat yang dikerjakan oleh Yesus itu ya. Mujizat yang dikerjakan oleh Yesus itu penyembuhan gangguan fisik, gangguan mental, itu ditulis sebanyak 23 kali. Jadi rupanya persoalan fisik dan mental ini menjadi persoalan yang paling banyak dikerjakan oleh Yesus. Kalau kita pikir-pikir juga sekarang ini ya, memang persoalan manusia gangguan fisik dan mental juga. Ya, gangguan fisik itu berbicara sakit penyakit. Mental itu berkaitan dengan pikiran, mumet, suntuk, ya itulah itu. Itu kan bagian dari mental atau depresi, tekanan batin, tekanan ini macam-macam ya, tekanan ekonomi semuanya. Itu ada 23 mujizat. Di mana di Injil Matius 13 kali, di Markus 12 kali, di Lukas 15 kali, di Yohanes 3 kali. Tapi ini 23 mujizat tentang fisik. Di Matius ada 13 mujizat tentang fisik yang dikerjakan. Di Markus 12. Tapi kalau di total ini 23. Baru yang kedua, kuasa Yesus atas kekuatan alam itu dituliskan sebanyak 9 mujizat. Di Matius 6, di Markus menuliskan 5 kali, di Lukas 3 kali, di Yohanes 4 kali. Ya, jadi ada 9 mujizat yang dikerjakan Yesus berkaitan dengan alam. Contoh, ketika ada badai, diam, tenanglah. Ketika memancing murid-murid, pergilah. Katanya, dapat ikan, di dalam ikan itu ada uang. Macam-macam, ya. Ada 9. Yang berikut ketiga, membangkitkan orang mati itu dituliskan sebanyak 3 kali. Di dalam Matius dituliskan 1 kali, di dalam Markus 1 kali, di dalam Lukas 2 kali, di dalam Injil Yohanes 1 kali. Ya, jadi ini catatan mujizat yang dikerjakan Yesus totalnya kurang tidak di kisaran 35 mujizat. Jadi ketika dikatakan Yesus itu, ada yang noise ini, boleh di mute kah? Oke, saya mute ya sedikit. Jadi ini kita melihat ya mujizat yang dikerjakan Yesus itu 35 yang dicatat Injil, tetapi berdasarkan Injil Yohanes lebih dari 35 sebenarnya. Tapi tidak dicatatkan. Kenapa? Karena yang 35 ini sudah lebih dari cukup untuk menegaskan keajaiban Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oke? Keperkasaan Allah nyata di dalam karya kehidupan Yesus ini, maka kita melihat oleh darahnya yang tercurah pada kayu salib, manusia ditebus dan diselamatkan dari kematian karena dosa. Perhatikan, jadi kuasa Allah, jadi ketika dikatakan di Yesaya tadi ya, namanya disebut Allah yang perkasa, artinya keperkasaan Allah dinyatakan oleh Allah di dalam pribadi Kristus. Buktinya apa? Mujizatnya tadi ya. Sekarang oleh darah Yesus yang tercurah pada kayu salib, maka kita manusia ditebus, kita diselamatkan dari kematian, dari maut, bahkan dari iblis, untuk kita mengalami hidup yang kekal. Ini bukti keperkasaan Allah di dalam Yesus. Kematian Yesus berhadapan langsung dengan maut, yang adalah sengat dosa. Tetapi kebangkitan Yesus membuktikan maut telah dikalahkan dan dosa telah dihapuskan. Maka dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Tetapi maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Maka terbuktilah keperkasaan Allah nyata di dalam Yesus. Maka disebut dia Allah yang perkasa. Yang berikut, kemuliaan Yesus, dia menjamin dengan bukti bahwa kehidupan kekal ada bagi yang percaya. Jadi kita lihat ya, Yesus mati, darahnya tercurah, kematiannya langsung berhadapan maut, kebangkitannya dia sudah mengalahkan maut, kemuliaannya berbicara menjaminkan hidup yang kekal. Sekarang Yesus ada di surga menyediakan tempat di surga bagi yang percaya, dan ia berkuasa di surga sebagai Raja segala raja. Luar biasa.
Yang berikut, Yesus menjadi hakim yang adil. Hakim yang adil di sini berbicara bahwa Yesus berkuasa menghukum yang menolak keselamatan dan berkuasa memberikan upah kepada yang menerima keselamatan. Jadi yang pertama tadi kita melihat ya, bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah penasehat ajaib, maka kita melihat nasihat-nasihat Yesus, ajaran Yesus sungguh ajaib. Sekarang yang kedua, Yesus atau Mesias itu disebut orang sebagai Allah perkasa, artinya di dalam Yesus nyata keperkasaan Allah itu terlihat dari berbagai mujizat yang dikerjakan. Baru di dalam karya salib, karya kematian, karya kebangkitan, karya kemuliaan, karya kenaikan ke surga, dan karya akan datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Ini menunjukkan bahwa di dalam Yesus nyata keperkasaan Allah. Maka disebutlah Yesus itu Allah yang perkasa. Tetapi ini tidak menunjukkan atau menyatakan bahwa Yesus Allah itu sendiri. Karena dikatakan tadi Yesus itu atau Mesias itu disebut orang. Ya. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga, Bapa yang kekal. Gelar yang keempat yang bisa kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ini adalah Bapa yang kekal. Ini selalu saya tegaskan ini, namanya disebutkan orang. Artinya gelar. Jadi Bapa yang kekal itu gelar yang ketiga. Tetapi ini tidak bisa kita menarik kesimpulan bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri, bukan. Karena di sini disebut nama orang, namanya disebut orang ya. Yesus bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia sendiri bertindak terhadap umatnya secara kekal bagaikan seorang Bapa penuh belas kasihan, yang mengasihi, melindungi, menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Di dalam Yesus, di dalam kehadiran Yesus, segala kebutuhan manusia disediakan Tuhan, Bapa yang kekal itu. Jadi ketika dikatakan bahwa disebut orang namanya Bapa yang kekal, artinya Bapa yang kekal itu menyatakan kehadirannya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita mengenal Bapa itu. Di dalam Yesus kita mengalami kasih Bapa itu. Di dalam Yesus kita menemukan apa yang Bapa kerjakan atau Bapa rencanakan untuk kita, anak-anaknya. Itu artinya ya, supaya karena ada orang langsung ketika dikatakan namanya disebutkan orang Bapa yang kekal. Yesuslah Bapa itu sendiri. Bukan itu artinya. Karena di sini dikatakan namanya disebutkan orang. Artinya di dalam Yesus kita mengenal, kita menemukan, kita menerima, kita mengalami seluruh kehendak, seluruh rencana Bapa. Karena sosok Yesus yang menyatakan kebesaran Bapa ini, maka disebutlah ya, jadi gelar. Itu yang harus dipahami dulu ya. Jadi kekekalan Allah, ini kita lihat ya ini, kekekalan Allah nyata di dalam karya kehidupan Yesus. Maut dan sengat maut, yaitu dosa, tidak berkuasa atas Yesus, bahkan telah dikalahkan, serta Yesus menjamin hidup yang kekal kepada manusia yang percaya. Jadi Bapa yang kekal, jadi kekekalan Allah itu nyata di dalam karya kehidupan Yesus. Ya, mari kita saksikan lagi, kita lihat ini. Ya, Yohanes 3 ayat 15, 16 dan 36. Kalau kita melihat ini dikatakan begini ya. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi mengapa dikatakan Yesus disebut orang sebagai Bapa yang kekal? Karena kekekalan Allah telah Allah nyatakan di dalam karya kehidupan Yesus. Ya, Yohanes 5 ayat 24, 39. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jelas. Yohanes 6 ayat 40 sampai 47. Kita lihat ini ya. Setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Perhatikan,
Setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi ketika dikatakan bahwa Yesus disebut orang atau Mesias disebut Bapa yang kekal, karena memang di dalam Sang Mesias itulah rencana kekal Allah, kekekalan karya Allah dinyatakan, ditunjukkan, dibuktikan, dan kita menerima itu. Yohanes 10 ayat 28 kita lihat di sini katakan, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jelas. Yohanes 17 ayat 2-3 dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan kepadanya memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi jelas ya, kekekalan Allah, karya Allah yang kekal, Allah nyatakan di dalam kehadiran Sang Mesias. Itulah Yesus di dalam kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang keempat ya. Namanya disebut oleh orang adalah Raja Damai. Gelar yang pertama dikatakan bahwa penasihat ajaib, gelar yang kedua Allah yang perkasa, gelar yang ketiga Bapa yang kekal, gelar yang keempat Raja Damai. Apa yang dimaksud dengan Raja Damai? Raja Damai artinya pemerintahannya akan membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa, dari maut atau kematian, bahkan dari cengkraman iblis. Jadi Raja Damai artinya bahwa di dalam Yesus kita didamaikan dengan Allah. Ingat ya, bahwa dosa membawa manusia, seperti yang kita bahas beberapa minggu lalu, dosa itu membawa manusia terpisah dari Allah. Dosa membawa manusia mengalami maut. Dosa membawa manusia memiliki jurang yang jauh dengan Allah. Tetapi Yesus datang menjadi Raja Damai. Artinya, di dalam Yesus, Allah menyediakan pendamaian terhadap dirinya. Maka tidak ada orang yang bisa berdamai atau orang bersekutu dengan Allah, orang masuk bagian dalam rencana Allah kalau tidak melalui Yesus. Jadi ketika dikatakan bahwa Sang Mesias itu Raja Damai, itu menunjukkan bahwa Yesuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. Maka dikatakan karena begitu besar akan kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah penegasan bahwa Sang Mesias yang datang itu adalah Raja Damai. Itulah Yesus Kristus. Karena hanya Sang Mesias, hanya Sang Raja Damai lah yang Allah berikan otoritas untuk menjadi pengantara yang mendamaikan kita manusia dengan dirinya. Oke, kita melihat ya, kedamaian nyata di dalam karya dan kehidupan Yesus. Ini dikatakan, Yesus mengajarkan kedamaian hidup serta menjamin damai sejahtera kepada manusia yang percaya kepadanya. Kedamaian yang diberikan Yesus adalah kedamaian yang tidak akan mungkin diberikan oleh dunia. Ini catatan. Jadi kedamaian dijanjikan Yesus tidak akan mungkin diberikan oleh dunia. Kita lihat ini, Yohanes 14 ayat 25. Yesus berkata begini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Rupanya, dunia ini tidak bisa memberikan damai seperti damai yang dijanjikan Yesus. Ketika kita gajian, ini, udah mau tanggal tua ya. Ketika gajinya besar, damailah dia. Begitu gaji tipis, menderitalah dia. Tetapi damai yang ditinggalkan oleh Yesus, damai di dunia, kita damai menikmati kerajaan surga. Uang tidak bisa memberikan kedamaian di surga ya. Di dunia pun belum tentu. Karena banyak orang beruang, kacau hidupnya juga.
Yohanes 16 ayat 33-34. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam Yesus ada kedamaian yang pasti. Ada kedamaian bukan mudah-mudahan. Dalam Wahyu 21-22 bisa dibaca, kedamaian yang Yesus sediakan, yaitu kerajaan surga yang di dalamnya tidak ada perkara-perkara daging atau keduniawian. Jadi benarlah bahwa Yesus adalah Raja Damai. Karena dia mendamaikan kita dengan Allah, dia menjadi pengantara kita, dia menjadi juru syafaat kita. Di dalam Yesus juga kita didamaikan dengan sesama. Di dalam Yesus juga kita mampu berdamai dengan diri kita. Karena saat ini banyak juga orang nggak mampu berdamai dengan dirinya. Meratapi nasibnya terus. Ya, nggak berdamai dia dengan dirinya. Tuhan, mengapa aku dilahirkan? Hidungku lubangnya ke atas, kan begitu. Tuhan, mengapa aku dilahirkan? Kok hidungku di apa? Lubangnya ke bawah katanya. Coba dibuat ke atas, datang hujan. Kolok, repot dia. Apalagi nggak ada payung kan, datang hujan deras. Udah hujan deras, ada es lagi. Kacau lah dia. Hidungnya ke atas. Bisa pingsan dia itu. Oke, just kidding. Jadi, betul ya, bahwa 4 gelar agung Yesus itu yang dinubuatkan dalam Yesaya ini menegaskan tentang siapa Yesus, menegaskan kemesiasan Yesus, menegaskan bahwa tidak ada keraguan lagi bahwa Yesus penasihat ajaib, Yesus menyatakan di dalam Yesus kita melihat Allah yang kekal, Bapa yang kekal, di dalam Yesus kita melihat keperkasaan Allah, di dalam Yesus kita melihat Raja Damai yang mendamaikan. Namanya Raja Damai ya. Banyak orang raja berperang. Apalagi kalau raja kolok-kolok. Nah itulah itu. Oke, itulah dulu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Sudah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masuk dalam diskusi. Silakan buka mic-nya. Itulah dulu topik kita malam hari ini.